warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Kita tahu ya dari beberapa janji-janji kampanye yang dulu disampaikan oleh Presiden Prabowo, salah satunya adalah untuk mengadakan makan siang gratis, yang kemudian itu berganti nama menjadi makan bergizi gratis. Dan kelihatannya dari seluruh janji-janji kampanye ini yang sedang fokus untuk dilaksanakan oleh beliau. Kenapa? Karena ini relatif mudah kan? Hanya tinggal mencari duit. Kalau dapat dananya, ini jalan. Kemudian itu tadi. Tapi kemudian masalah dana ini tidak mudah ya. Karena kita tahu kondisi keuangan negara kita sangat-sangat kritis saat ini ya. Dan ini dana untuk makan bergizi gratis ini besar sekali ya. Untuk tahun ini dianggarkan itu dia 170 triliun. Dan ini 170 triliun itu dia baru dia tercapai target 100% itu di September tahun ini ya. Jadi mulai dari Januari sampai September itu dia masih bergerak pelan ya untuk mencapai itu ya. Dan September itu baru dia full ya. Jadi bayangkan ya, dengan dari Januari sampai September itu dia masih belum sepenuhnya sudah 170 triliun. Apalagi di tahun depan nanti mulai Januari udah penuh ya. Maka kita lihat itu anggaran yang ditargetkan untuk tadi itu untuk kalau dia full itu sekitar 300 triliun. Ini dana yang besar ya. Karena itu untuk mendapatkan dana ini di tengah-tengah krisis keuangan kas negara saat ini, maka kemudian dibuat kebijakan pemangkasan anggaran-anggaran ya oleh Presiden Prabowo ya, untuk dipakai untuk ini dan untuk yang lain. Jadi ternyata pemangkasan anggaran itu melingkupi berbagai hal ya, bisa pendidikan, kesehatan, dan bahkan juga operasional dari aparat negara, sipil, dan ini ya, dan lain-lainnya. Dan ini kemudian membuat protes ya dari masyarakatnya, sehingga kemudian mereka akhirnya mempertanyakan urgensitas dari makan bergizi gratis ini. Apakah ini layak dikurangi untuk pos yang ini hanya untuk makan bergizi gratis, sehingga kemudian mereka membandingkan apa dampak yang muncul kalau makan siang gratis, makan bergizi gratis tidak ada, atau tadi itu pos-pos yang dipangkas itu tidak ada ya. Itulah yang kemudian memunculkan demo dari mahasiswa yang besar-besaran belakangan ini ya. Salah satunya mengkritisi makan bergizi gratis dan mengkritisi efisiensi anggaran tadi itu. Bagaimana sih dalam pandangan Islam tentang program memberi makan siang ini? Kalau dia secara individu memberi makan siang bagi orang lain, itu memang sesuatu yang bagus ya dalam pandangan Islam ya. Itu dia masuk sedekah ya, dan itu dianjurkan dalam pandangan Islam. Kalau saya secara individu, saya memberi bantuan pada orang lain itu makan siang, ya itu dia dianjurkan malah dalam pandangan Islam ya. Tapi kalau dia yang melakukan itu negara, itu lain lagi permasalahan. Permasalahan yang pertama di sini adalah bahwa itu dana yang dipakai itu adalah dana milik rakyat. Itu persoalannya ya. Dan kemudian konsekuensinya ketika itu dana milik rakyat, tentunya pemerintah tidak boleh sesuka hatinya untuk mengalokasikan dana itu ke kemana saja yang dia mau ya. Dia harus mendengar dan memahami sebenarnya yang dibutuhkan
yang diinginkan rakyat itu alokasi dana itu kemana, ya. Jadi tidak bisa sembarangan, ya. Itu yang membuat tadi itu yang muncul demo, ya. Maka dalam pandangan Islam nggak demikian, ya, tidak boleh. Kalau kita lihat makan siang gratis ini kan sebenarnya dia munculnya karena terlihat bahwa banyak anak-anak yang kemudian itu tidak mendapatkan makan yang cukup bergizi, ya. Sehingga dibuatlah untuk menunjang kemampuan mereka untuk belajar, dibuatlah agenda untuk makan bergizi gratis. Tapi sebenarnya harus dilihat di balik ini, kenapa mereka tidak bisa mendapatkan makan bergizi gratis, ya. Di sini kita dapat kesimpulan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan makan bergizi gratis karena orang tua mereka tidak menyanggupi untuk memberikan makan bergizi gratis, ya. Jadi itu akar masalah, ya, akar masalah. Makanya dalam pandangan Islam, pemerintah itu harus memastikan seluruh warga negaranya secara individu bisa mengakses harta, ya, bisa mendapatkan harta. Dan cara paling lazim untuk mendapatkan harta itu dengan bekerja, ya. Sehingga di sini dalam pandangan Islam, negara itu harus memastikan seluruh rakyatnya itu bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya negara harus membuka lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, ini kan persoalan sulit ini, membuka lowongan pekerjaan. Nah, sebenarnya gini, mindset dari orang-orang, dari banyak orang terlihat bahwa membuka lowongan pekerjaan itu adalah dengan membuka proyek-proyek, dengan membuka industri dan segala macam itu kan. Nah, itu yang dalam pandangan orang itu memang membutuhkan modal yang sangat besar, ya. Modal yang sangat besar, dan belum tentu kita tahu apa yang mau kita produksi dan lain-lain, ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat negara kita itu, negeri kita ini negeri yang sangat diberkahi, karena negeri kita ini negeri yang sekaligus dia negeri yang agraris, yang artinya negeri yang wilayahnya itu cocok untuk bertani, dan kemudian dia keduanya kita ini negeri maritim, di mana negeri kita ini negeri yang termasuk paling panjang garis pantainya di dunia, ya. Ketika kita masuk ke agraris ini, maka di sini tentu adalah pertanian, ya. Kita lihat sekarang, ya, para petani sekarang itu banyak mereka yang meninggalkan pekerjaan mereka sebagai petani dan kemudian melakukan upaya-upaya lain, atau dia urban ke kota mencari pekerjaan, karena mereka itu pertanian itu tidak memberikan harta lagi mereka, ya, tidak menguntungkan, ya. Capek-capek aja tidak ada untungnya. Apalagi kadang-kadang pas mereka sudah mau panen, datang impor dari komoditi yang sejenis dengan yang sedang mereka panen, sehingga jatuh harga, ya. Jadi ini saja umpamanya dengan 300 triliun, ya, di tahun depan itu saja kemudian 300 triliun itu dialokasikan pemerintah untuk menggairahkan pertanian ini, umpamanya dengan tadi itu mensubsidi pupuk atau bahkan menggratiskan pupuk, ya, dan menutup menghentikan impor-impor, ya, yang memang itu tidak sangat perlu sekali, ya, impor-impor komoditi pertanian, ya. Maka para petani ini mereka akan kembali tanpa disuruh, mereka akan kembali untuk bertani, ya, dan itu akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak sekali, ya. Bukan cuma ribuan, mungkin ya ratusan ribu, ya, itu akan kembali bertani mereka, ya. Bukan jutaan, mungkin bisa langsung akan terserap tenaga kerja itu. Begitu juga dengan tadi ini, ya, maritim tadi, ya, luas panjang pantai yang paling panjang itu. Di situ potensi untuk mereka itu kemudian, karena di situ mereka bisa hidup sebenarnya karena dengan laut yang ada di dekat mereka. Laut itu sudah menjanjikan kehidupan bagi mereka. Yang membuat mereka ternyata di situ tidak bisa menghidupi diri mereka karena biaya, ya, biaya mereka untuk ke laut dengan hasil yang mereka dapatkan dari laut itu tidak bisa lagi mencukupi hidup mereka, ya. Tingginya umpamanya BBM, ya, ya, bagi mereka, dan kemudian ada lagi masalah-masalah perairan,
ada lagi masalah-masalah munculnya kapal-kapal besar ya, yang dulu disebut dengan kuat harimau ya, yang akhirnya kemudian membuat jumlah ikan yang tersedia yang seharusnya mereka bisa tangkap itu menjadi sangat sedikit ya. Dan kalau ini dikelola oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, maka nelayan itu akan kembali mereka melaut ya, dan itu juga akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja bisa terserap di situ ya. Tapi kemudian inilah ya, kita nggak tahu ya. Nah, kalau dalam pandang Islam demikian ya, kita harus, negara itu harus memberikan pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan itu mereka mendapatkan kesempatan untuk mengakses harta, mendapatkan harta dengan bekerja, maka kemudian dengan harta mereka itu mereka akan bisa membutuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk memberikan makan bergizi bagi anak-anak mereka. Jadi jika ini yang dilakukan, maka dua hal bisa langsung teratasi. Pertama, pengangguran teratasi ya. Dan kemudian keduanya itu dia makan siang gratis itu juga tercapai tanpa harus dilakukan oleh pemerintah. Orang-orang tua mereka akan memberikan. Tidak ada orang tua yang kalau dia punya uang tidak mau memberikan makan bergizi bagi anaknya, pasti akan diberikan ya. Jadi langsung dua hal bisa tercapai ya. Inilah pandangan Islam dalam tata kelola distribusi harta ya, kepada seluruh rakyat yang berada di dalam negeri ya, negara ya. Kalau negaranya itu bersandarkan Islam ya, bersandarkan sistem Islam. Jadi saudaraku, berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.